Selamat pagi dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus pada kita semua. Puji Tuhan saudaraku, tak terasa kita sudah memasuki awal di bulan Juli tahun 2020. Walau kita masih tetap beribadah secara virtual atau online, namun kasih-Nya lah senantiasa menyatukan kita, sehingga kita dapat beribadah bersama saat ini. Saudaraku, dengan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari arahkan hati kita kepada Allah, Sang Raja Maha Mulia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku, dalam kehidupan ini diisi oleh hidup dan mati. Karenanya perubahan dalam hidup menjadi sesuatu yang esensial, penting, dan perlu. Tanpa adanya sebuah perubahan, maka dapat dikatakan hal itu tidak lagi berguna dan bermanfaat. Persoalannya, ada orang-orang tertentu yang tidak suka melakukan dan mengalami perubahan, bahkan menentang serta menolaknya. Acap kali kita pun sering melakukan hal yang demikian, sehingga tindakan kita tak jarang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita dapat belajar dari pemazmur yang menyadari akan segala kesalahannya. Ia berkata dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Sama seperti pemazmur, marilah kita datang kepada Allah. Kita berdoa bersama, membawa pengakuan dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, ampuni kami ketika dalam kehidupan kami seringkali menyakiti, mengecewakan, melukai hati sesama kami. Seringkali kasih yang sudah Engkau ajarkan jauh dalam kehidupan kami. Kami justru menjadi orang yang lebih suka menyakiti, kami menjadi orang yang keras, kami menjadi orang yang bebal. Ampuni kami Tuhan, dan ampuni kami ketika dalam panggilan kami untuk memberikan damai sejahtera bagi orang lain, kami gagal. Seringkali kami membuat orang lain justru menangis karena perkataan kami, karena tindakan kami. Ampuni kami. Bahkan dalam kekerasan dan kedegilan hati kami menolak setiap teguran dan didikan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Berikanlah kami kelembutan hati, berikanlah kami kerendahan hati, agar kami mau menjadi orang yang terus berubah, menjadi orang yang mau berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami membawa setiap pengakuan dosa kami ke dalam tangan Allah yang Tritunggal. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita yang telah menerima anugerah kasih dan pengampunan diteguhkan kembali lewat berita anugerahnya sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni kita dalam kasih-Nya. Sekarang marilah kita menyanggupinya dengan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya persilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman yang akan diberitakan. Kiranya Engkau juga berkenan untuk mengurapi dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah melalui hamba-Mu yang terbatas ini, pewartaan sabda Tuhan boleh berjalan. Terima kasih ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, pembacaan Alkitab pada kebaktian hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, memelihara, dan melaksanakan firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam pepatah Jawa, sebuah peribahasa Jawa mengatakan, nek watuk iso diobati, tapi nek watak digowo sampai mati. Pepatah ini memiliki, jika kita sakit batuk, seorang sakit batuk itu dengan mudah dapat diobati, tetapi tabiat buruk itu akan dibawa sampai mati. Terlepas dari pro kontra dengan pepatah ini, dengan peribahasa ini, ada realita yang mau berusaha dicuplik dalam peribahasa ini, bahwa manusia terkadang sulit untuk merubah tabiatnya yang buruk. Sehingga ketika ada pepatah seperti itu, bisa jadi ini pemakluman ketika ada orang yang memang susah untuk mengubah tabiat buruknya. Ya wes lah, sudah dikasih tahu tapi ya wes, watek kuwi wes angel, digowo sampai mati. Nah, rupanya keresahan akan keengganan seseorang untuk berubah itu juga menjadi konteks dari pelayanan Yesus Kristus. Pada Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-16, kita dapat melihat dan merasakan kebingungan Yesus terhadap orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang terus-menerus menolak kebenaran firman Tuhan. Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka menolak apa yang disampaikan oleh Yohanes dengan mengatakan bahwa alasannya adalah gaya hidup Yohanes yang asketis, yang mengasingkan diri di padang, tidak makan selayaknya orang-orang yang makan pada zaman itu. Ia hanya makan madu hutan dan belalang sembah. Orang mengatakan, oh, tidak mungkin ini kebenaran firman Tuhan. Masa firman Tuhan disampaikan dengan orang yang seperti itu? Tidak mungkin. Kemudian ketika Tuhan mengutus Yesus Kristus, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenaran, lagi-lagi orang Yahudi menolak apa yang disampaikan. Alasannya, loh, mana mungkin itu firman Tuhan? Masakah seorang utusan Tuhan bergaul dengan orang berdosa? Masakah ia duduk makan bersama dengan pemungut cukai? Dengan perempuan yang berbuat zina dia tidak menghukum? Pasti ini bukan. Orang-orang Yahudi pada masa itu sulit sekali menerima kebenaran firman Tuhan, sulit sekali diubahkan karena mereka melihat sosok Yohanes dan sosok Kristus bukan sebagai pembawa perubahan. Walaupun mereka sudah tahu apa yang disampaikan itu benar. Ironis memang. Pertanyaannya, mengapa sih seringkali manusia sulit untuk berubah? Walaupun mungkin sudah dikasih tahu berkali-kali mengapa manusia sulit berubah. Hal yang pertama, perubahan dimulai dari sebuah kesadaran. Tanpa adanya kesadaran bahwa tindakan yang kita lakukan itu melukai, tindakan yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan, tindakan yang kita lakukan itu merugikan, maka gak akan mungkin terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Misalnya kita dapat mengambil contoh dari orang-orang Yahudi. Ketika Yesus berkata, kasihilah orang lain bahkan musuhmu, bagi mereka, loh untuk apa? Lebih spesifik dalam perumpamaan orang Samaria, kasihilah musuhmu, yang dianggap musuh adalah orang Samaria. Tapi menurut orang Yahudi, buat apa mengasihi orang-orang Samaria? Memang mereka layak untuk dibenci, mereka layak untuk dijauhi. Tidak ada kesadaran bahwa sikap itu adalah sikap yang buruk. Maka tidak heran ketika orang-orang Yahudi tidak mau berubah. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa sikap itu tidaklah merugikan orang lain, sikap itu gak apa-apa, ya sudah, tidak akan pernah ada perubahan. Hal yang kedua, seringkali kita sudah diberitahu, tetapi kita enggan untuk berubah, manusia enggan untuk berubah. Karena perubahan menuntut sebuah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Dan tentunya ini sangat tidak mengenakan. Ketika seseorang mau berubah, maka ada hal yang tentunya harus diubah. Sebagai contoh, misalnya kita sudah tahu bahwa menggosipkan orang lain atau membicarakan orang lain di belakang adalah tindakan yang buruk. Kita tahu bersama. Namun, buat mungkin
perempuan atau ibu-ibu sama seperti saya, ketika kita bertemu dengan teman-teman sebaya atau teman-teman sepermainan, sulit sekali untuk mengerem bicara seperti ini. Hei Jeng, tahu nggak sih anaknya si A? Oh iya bener, anaknya si A hamil duluan. Nah, itu susah untuk kita rem, susah untuk kita kendalikan. Karena mengapa? Ketika kita tahu itu buruk, kita mau berubah, itu proses yang tidak semulus jalan tol. Mungkin kita harus melalui proses yang berdarah-darah. Mungkin ketika saya hobinya mengomongin orang lain, ketika ketemu dengan teman-teman sebaya saya dan saya tidak mau melakukan itu lagi, maka kita harus benar-benar berpikir kita mau ngomongin apa. Karena biasanya yang kita ngomongkan adalah aib atau keburukan dari orang lain. Lalu apa yang mau kita omongkan? Dan itu proses yang tentu tidak mudah, sulit untuk mengerem hal-hal yang seperti itu. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa perubahan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya suatu keberanian. Keberanian untuk mengintrospeksi diri sendiri. Nah, terkadang ini yang sulit. Ketika kita sudah diberitahu 1 kali, 2 kali, kita mungkin merasa, halah, omongan orang gak usah didengarkan. Kita malas, kita enggan untuk mengoreksi diri kita sendiri karena kita merasa kita yang paling benar. Tindakan kita benar. Orang lain, mereka tuh gak tahu apa-apa. Namun, alangkah baiknya ketika yang membicarakan itu tidak hanya 1 atau 2 orang, alangkah baiknya ketika kita berani untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Seandainya contoh Bapak Ibu Saudara, misal ada orang yang menegur saya, kamu tuh loh jangan suka ngupil di gedung gereja. Ngupil terus dilelet-lelet di bangku, jangan gitu, tuh enggak baik. Tapi bagi saya ya enggak masalah. Kemudian yang negur 1 orang, halah paling dia ya juga melakukan itu. 2 orang menegur hal yang sama, jangan sok ngupil. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, ketika sudah lebih dari 5 orang atau sudah ada 5 orang, alangkah baiknya ketika kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan memang tindakan kita yang sungguh merugikan orang lain, tindakan kita lah yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, ketika kita menjadi orang dalam posisi yang memberitahu seseorang tentang kebenaran, mengajak seseorang untuk berubah, seringkali mungkin kita lelah, kita sambat istilahnya. Sudahlah, males ngasih tahu, dikasih tahu ya jawabannya kayak gitu, dikasih tahu ya orangnya kayak gitu, nggak pernah mau berubah, mendengarkan pun tidak, enjeh mboten kepanggih. Ya sudah, marilah kita melihat pada teladan Kristus yang tidak pernah menyerah memberitakan kebenaran. Marilah kita menjadi orang-orang yang berusaha memberikan kebenaran, berusaha mengajak orang lain untuk menuju pada suatu perubahan. Kita melakukannya dengan semangat yang disertai dengan kasih, bukan semangat untuk menjatuhkan. 2 hal ini menjadi catatan bagi kita. Pertama, bagi diri kita sendiri yang ingin berubah, beranikah kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri? Beranikah kita untuk meninggalkan zona nyaman kita, melangkah keluar, mengubah suatu kebiasaan baru? Sulit memang, tapi bukan hal yang mustahil. Dan yang kedua, bagi kita yang sedang berjuang untuk mengajak orang lain, untuk mengajak kawan kita, orang terkasih kita untuk berubah, marilah kita melakukannya dengan semangat kasih. Marilah kita berjuang sama seperti Kristus, sama seperti yang sudah diteladankan oleh Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pompa bagi keberanian kita untuk melangkah menuju perubahan. Selamat berproses untuk berubah. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan saudara, marilah kita kembali datang kepada Tuhan, marilah kita bersama membawa setiap syafaat kita kepadanya. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami, ajar kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang mau berproses untuk berubah. Ya Allah, dalam persekutuan kami, tak lupa kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit atau kelemahan fisik. Biarlah Tuhan yang hadir dalam segala kekhawatirannya, Tuhan yang hadir dalam segala ketakutannya, kebimbangannya. Hadirlah Tuhan, genggam tangan saudara kami ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat mengelola kehidupan kami secara bijaksana, sehingga kami dapat hidup sehat, kami dapat membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi anaknya belajar di rumah. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan yang memberikan sukacita dalam proses menemani keluarga ini di rumah. Kami menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu kami, adik-adik remaja kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kondisi di rumah saja tidak kemudian menghilangkan semangat mereka untuk senantiasa mencari Engkau, untuk senantiasa bersekutu bersama dengan teman-teman. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati setiap orang yang Tuhan boleh panggil untuk memberikan diri, untuk mengabdi dalam gereja ini. Kami berdoa untuk setiap pendeta jemaat beserta keluarga, untuk setiap majelis jemaat beserta keluarga, untuk koster, untuk security gereja. Biar Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan sukacita dalam proses pengabdian mereka untuk gereja ini. Terima kasih Allah, kami menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Allah mengajar kita untuk memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati kepada siapapun, agar dunia terus mengalami perubahan dan pemulihan. Tentu, semua itu dapat kita bagikan lewat kebaikan hati kita kepada sesama, karena Allah
senantiasa memampukannya, karena kita patut bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan, baik melalui transfer ke rekening gereja maupun dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja. Firman Tuhan berkata di Mazmur 147 ayat 13, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Sambil berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan menyatakan melalui nyanyian bahwa aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap teguh perkasa, karena ku tahu rintangan kanannya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Mari bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan kuasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus.